Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasina Sia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari program studi Administrasi Pendidikan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi perkuliahan pada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Nanti kita akan bahas. Komunikasi organisasi ini telah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya komunikasi, kita tidak begitu mengerti atau begitu pandai dalam pencapaian dari apa yang kita jabarkan ke orang lain gitu. Nah, komunikasi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian ide pokok pikiran dari seseorang, atau bisa disebut secara umum yaitu informasi dari seseorang yang bisa kita sebut sebagai sumber atau komunikasi. Ini pengertian komunikasi tadi. Di dalam komunikasi itu terdapat juga unsur-unsur yang mengenai komunikasi itu. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, komunikator. Komunikator ini bisa disebut juga sebagai si pemberi pesan, sumber, ataupun si pengantar sebuah informasi kepada orang, yang bisa melibatkan saya, Anda, dan kita semua yang di sini. Penyampaian informasi sumber dari si komunikator ini dapat menyindir pikiran orang lain terhadap mendengar apa informasi yang ia berikan kepada orang lain. Nah, komunikasi atau seorang komunikator dapat dikatakan pintar bila ia paham betul dan berhadapan dengan siapa dia, apa senjata dia untuk menggunakan supaya informasi yang dia berikan dapat tersampaikan dengan baik oleh orang-orang yang akan ia sampaikan nantinya, dan terdapat juga menjalin komunikasi antara mereka yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pesan. Pesan atau bisa disebut juga informasinya atau sumbernya apa gitu. Nah, dari teori ilmiah, pesan ini bisa disebut juga sebagai produk fisik aktual dari penyediaan oleh si pemberi sumber atau si komunikator yang bisa menyindih ke penerima informasi, bisa melalui tulisan tangan, bisa melalui gerakan ataupun mimik wajah. Saluran itu biasanya bisa disebut juga sebagai perantara ataupun media. Media atau perantara di sini terdapat dua bagian. Yang pertama formal, yang kedua informal. Formal biasanya sudah disediakan oleh organisasi atau lembaga, sehingga kita akan melaksanakan dan mengikuti alur. Yang kedua
yaitu informal. Informal ini dapat diciptakan secara spontan. Kita selaku manusia dapat menciptakan dan muncul tanggapan terhadap pilihan dari individual dari si pendengar proses komunikasi yang terjadi. Seperti saya yang lakukan kepada anda sekalian, itu merupakan contoh dari komunikasi informal. Yang keempat yaitu komunikator. Komunikator ini adalah unsur paling penting dari melakukan komunikasi. Kalau tidak ada komunikator ini, mungkin komunikasi belum klop dan belum nyambung rasanya. Yaitu komunikator. Komunikator ini yaitu si penerima pesan yang kita sampaikan melalui komunikan tadi. Komunikator ini yaitu menjadi sebuah objek dan menjadi sasaran tempat pesan itu disampaikan nantinya. Yang kelima yaitu gangguan atau noise. Gangguan atau noise ini bisa saja terjadi dalam komunikasi antara si pemberi sumber atau komunikan kepada komunikator, si penerima pesan. Bisa saja terjadi miscommunication antara mereka berdua dan bisa melibatkan hal-hal lain seperti layaknya cuaca atau apapun yang bisa membuat tidak terjadinya komunikasi berjalan dengan lancar dan seadanya gitu. Yang keenam yaitu adanya umpan balik. Umpan balik di sini merupakan sarana pengecekan antara si pemberi pesan atau komunikan pada si komunikator, si penerima pesan, bahwasanya pesan yang dia sampaikan telah diterima oleh orang atau si komunikator tadi untuk terjadinya komunikasi yang terbaik. Selanjutnya, tujuan dari adanya komunikasi ini yaitu membangun pengetahuan dan membentuk sikap, pendapat, tingkah laku seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah wawasan dan pemikiran sehingga dapat efek tertentu dan merubah efek tersebut menjadi komunikasi yang lebih baik dan lebih paham. Itu secara umum tujuan dari komunikasi tersebut. Dan adapun fungsi dari komunikasi ini, yang pertama sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai manfaat, keluhuran, dan budidaya. Kita ambil dari media ekspresi, bisa saja melalui ekspresi seorang anak bayi. Ternyata kalau dia haus itu ada itu tangisannya, ada semacam komunikasi antara bayi dan ibu itu hanya ibunya yang mengerti gitu. Dan terjadilah komunikasi dari anak bayi itu dan ibunya. Dan banyak-banyak juga tangisannya atau bisa saja ngerumpi dari mak satunya ke mama ininya saling mengerti gitu. Proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan seseorang maupun orang lain. Secara umum sudah saya sebutkan di awal video
bahwa adanya tujuan-tujuan dari komunikasi. Nah, di sini saya akan paparkan untuk lebih jelasnya tujuan-tujuan dan poin-poin dari tujuan organisasi dari komunikasi tersebut. Yang pertama, untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku orang lain dan kita. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas manusia. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan atau lembaga itu sendiri. Yang keempat, untuk menciptakan kepuasan dan rasa ingin tahu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan omongan yang salah. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.